welcome to podcast Kemajal. Keke, Maya dan Rijal. jadi di video kali ini kita akan mau ngebahas nih tentang satu kenakalan anak remaja, yaitu judi online. Kita tanya Keke dan Ijal ya. Keke, pernah judi online gak sih? jelas enggak dong. Soalnya judi online itu enggak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Kalau Ijal? Jelas nggak pernah, karena judi online itu banyak sekali dampak negatifnya. Menurut kalian judi online itu apa sih? Kalau menurut gue ya, judi online itu permainan judi yang dilakukan di internet, tapi itu adalah perbuatan yang ilegal. Jadi nggak ada manfaatnya buat kita dan itu bakalan memberi kita dampak negatif yang banyak banget. Kalau menurut Ijal, judi online itu apa, Jal? Judi online itu kita memasukkan deposit uang kita ke salah satu web yang nantinya uang itu akan diputar oleh web itu dan akan ada beberapa pemenang. Misalnya salah satu orang mendepositkan 100.000, lalu dia bisa saja memenangkan hadiah yang jutaan atau mungkin ratusan juta. Iya, mungkin guys. Mungkin. Tapi nggak tahu karena jujur belum pernah pengalaman juga sih. Nah, bagaimana nih penanganan yang tepat untuk pengguna judi online? Kalau cara penanganannya itu walaupun pengguna judi online itu beneran udah ketagihan banget nih main judi, tapi kita harus tetap nasehatin mereka kalau perbuatan itu tuh nggak ada manfaatnya buat mereka dan itu malah bakalan mereka miskin. Jadi tetap nasehatin aja sampai muak. Oke guys, jadi emang pengguna judi online itu pasti dia akan ketagihan tuh pasti ya guys. Jadi kalau buat kalian yang udah pernah nyobain sekali itu pasti bakal ketagihan dan Jangan ya, guys. jangan pernah sekali mencoba untuk sekali deh, pokoknya jangan. Aman jadi ya. Kalau buat menurut Ijal, bagaimana penanganan Ijal untuk orang yang melakukan judi online nggak? Jal. Menurut saya pribadi, ini juga harus ada pemerintah juga harusnya bertindak secara langsung untuk memblokir seluruh website judi online. Karena ketika pemerintah membantu masyarakat untuk menangani kasus seperti ini, maka tidak akan ada lagi yang namanya judi online karena pemerintah sudah memblokir segala akses untuk membuka website judi online. Bener banget. Bagaimana dengan orang terdekat di sekitar kalian atau dampak yang mereka dapatkan tuh gimana sih? Untuk orang terdekat pengguna judi online itu bakalan dapat banyak banget dampaknya. Salah satunya ada kayak KDRT lah atau pemerasan uang dari orang terdekatnya yang pengguna judol. Terus abis itu udah sih itu aja. Tapi masih banyak banget. Kalau Ijal? Menurut aku sama juga kayak Keke sepemikiran. Cuman aku dari kemarin aku lihat gitu di website di internet kalau ada berita yang dimana istrinya itu membunuh suaminya karena sering bermain judi online. Terus juga banyak dari kasus judi online ini kasus yang namanya menimbulkan perceraian. Tapi untuk remaja mungkin duitnya mungkin nggak ada kali ya. Jadi misalnya punya cewek nih, tapi gara-gara main judi online nggak bisa tuh dating Karena duitnya udah habis guys. judi online. Iya, Ingin guys. dating ya kan, berdua jalan makan. Jadi ya guys, buat kalian yang masih remaja seperti kita sekarang, jangan pernah sekali-sekali kalian mencoba untuk memainkan judi online atau slot lah, apalah itu yang terkait dengan uang itu, jangan ya guys, please jangan. Soalnya itu benar-benar di agama kita aja tuh juga nggak boleh gitu, haram, benar-benar haram. Oke, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana cara kalian menyikapi orang yang judi online? Selain kalian tuh menasehati sampai muak. Ya gimana ya, otomatis kan kalau udah sekali main judi online pasti udah ketagihan banget, walaupun kalah mulu, tapi mereka tetap aja lanjutin. Terus mereka tuh pede banget kalau mereka bakalan menang. Jadi kayak buat pemerintah juga harus diketatin sih. Tapi sebenarnya ada juga katanya kalau judi online, website gitu banyak yang belum diblokir gara-gara ada oknum yang oknum dari polisi atau pemerintahan gitu terlibat dalam website tersebut. Jadi kayak agak susah gitu nggak sih? Iya benar tuh. Penting juga guys, karena juga waktu tahun lalu kemarin viral, bahkan anggota dewan kita pun saat rapat mereka sempat-sempatnya untuk bermain judi online. Itu sampai viral di mana-mana. Jadi mungkin masyarakat berpikir sedang dewan perwakilan rakyat boleh bermain judi online. Tapi mengapa masyarakat tidak boleh? Ya karena mungkin dari situ masyarakat jadi ingin bermain judi online seperti mereka mungkin. Ya maybe. Kita lihat video ini. Anggota DPRD Cinta Mega diduga main judi slot pas lagi rapat. Jadi gini, viral di media sosial seorang anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega gara-gara diduga main game slot pas lagi rapat paripurna 20 Juli kemarin nih. Anggota DPRD dari fraksi PDIP ini ketangkep kamera pas lagi main game di iPad-nya saat PJ Gubernur DKI Heru Budi lagi bacain laporan APBD. Nah pas viral, Cinta Mega langsung ngebantah dong. Katanya sih itu lagi main Candy Crush karena lagi nunggu rapat yang ngaret 2 jam dan lupa matiin gamenya. Cinta juga negesin kalau dia dengerin rapat kok, makanya dia minta jurnalis buat gak fitnah dia, apalagi pas menjelang pemilu gini. Tapi mohon maaf nih Bu, kalau dilihat dari video yang beredar sih, game Candy Crush-nya agak beda nih tampilannya. Bahkan ada yang bilang kalau itu judi slot. Aduh, ya mungkin game Candy Crush versi Bu Cinta ini baru kali ya. Tapi BTW, itu rapat kok bisa molor sampai 2 jam gitu ya? Pantes suka pada ngantuk kalau rapat. Nah, kalau menurut Ijal gimana nih Jal cara menyikapinya? Nah, cara menyikapinya mungkin kalau buat orang terdekat kita bisa yang itu namanya rehabilitasi. Apa sih itu rehabilitasi? Jadinya rehabilitasi itu mungkin bagaimana cara kita untuk menasihati mereka, mungkin kayak kita ajak mana gitu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Misalnya kita punya teman yang bermain judi online, terus mungkin kita juga bisa merehabilitasi mereka dengan cara kita mengajak jalan atau mungkin kita bermain gitu. Itu juga salah satu itu juga cara bagaimana kita bisa merehabilitasi orang yang sedang bermain judi online. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Dampak negatif dan dampak positif yang didapati orang yang main judi online tuh apa sih? Kalau menurut gue ya, dampak negatif buat pengguna judi online itu salah satunya ada finansialnya nggak stabil. Terus ada juga yang sampai depresi gara-gara kalah mulu, jadi akhirnya bunuh diri. Terus abis itu ada emosinya itu juga nggak stabil banget gara-gara ya udah emosi gitu kan, jadi nggak bisa ditahan banget emosinya gitu. Kalau dampak positifnya? Jujur kalau dampak positifnya tuh nggak ada sih, paling yang pas pertama itu kan nyoba-nyoba doang. Terus abis itu ketagihan deh. Abis ketagihan kalah mulu, akhirnya depresi. Gak ada positifnya, gak ada. Kalau kata kakek gak ada dampak positifnya, jadi jangan ya guys ya, jangan.
Jangan ya deh. Kalau menurut Ijal, dampak negatif dan positifnya itu apa sih? Nah, untuk dampak negatifnya itu banyak banget. Yang pertama, menyebabkan pengangguran di mana-mana. Yang kedua, kasus KDRT melonjak karena kalau misalnya kita sudah ketagihan seperti itu, kayak ya udah, siapa yang mau larang? Nggak ada yang bisa yang larang. Maupun kita larang sekalipun, mereka pasti akan kayak refuse, kayak lu ngapain ngatur gua gitu. Nah, untuk dampak positifnya tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Menurut kita bertiga, dampak positif dari main itu tuh nggak ada. Sama sekali. Jadi ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan, itu adalah dampak negatif ya guys. Jadi kalau misalkan kalian itu mencoba untuk bermain judi online atau main slot, itu akan mendapatkan dampak negatif yang sangat negatif. Oke, jadi kalau misalkan judi online itu kan emang, kalau misalkan nih kalian nih judi main nih slot misalnya ya, terus habis itu pertama-tama itu kalian tuh kayak dimenangin dulu, menang, abis itu kalah ya kan ya? Ya kan? Adminnya gitu lah. Iya, pokoknya yang punya AI itu pasti tuh kayak nggak mungkin lah kalian menang terus dia yang akan ini dong, apa namanya, rugi bandar. Jadi nggak mungkin banget kalau misalkan kalian tuh selalu dimenangin, tuh nggak mungkin. Pasti kalian pasti nggak bakalan mau rugi. Yes, benar banget. Buat kalian juga yang jadi admin website slot, stop ya guys, jangan. Walaupun kalian menghasilkan uang dari situ, tapi tetap aja sama aja kalian menghasilkan uang haram karena kalian digaji melalui duit judi. Nah, duit judi sama dengan duit haram. Yes, benar sekali. Itu duit kalau udah haram. Banyak banget loh teman-teman yang di Instagram gitu yang ngepost website judi online. Banyak juga. Ya. Iya, apalagi tuh banyak banget tuh kayak misalnya kalian lagi nonton apa gitu, ntar tiba-tiba iklannya tuh judi tentang online, slot gitu. Iya, banyak banget tau, sampai risih. Iya kan? Ya pokoknya kalian jangan pernah mencoba untuk memainkan game itu. Buat kalian yang nggak tahu judi online itu apa sih? Judi online adalah kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet. Perjudian sendiri itu mengartikan suatu tindakan pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang, di mana yang menang mendapat uang, di mana yang menang mendapatkan taruhan tersebut, atau kata lainnya adu nasib. Permainan judi online merupakan salah satu jenis tindakan cybercrime sebagaimana tertuang dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008. Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakseskan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Kalau kalian gak mau jadi salah satu dari mereka, kalian gak mau masuk penjara, gak mau berdosa, itu jangan pernah melakukan hal ini ya guys. Apalagi kalau misalkan kalian masih remaja. Iya, betul banget. Jangan, oke? Jangan sampai kalian dapet catatan kriminal, pidana. Jangan sampai ya. nanti kalian nggak bisa kerja, HRD nanti nolak kalian loh. Oke guys, jadi sekian podcast dari Kemajal. Jangan lupa untuk Like, comment, Share and dan subscribe. Bye.